Perkenalkan, saya Erlina SST MMKes, dosen pada Poltekkes Kemenkes Aceh, Prodi D3 Kebidanan Aceh Utara, dengan nomor induk dosen 3430046701. Izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi D3 Kebidanan Aceh Utara, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Adapun mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan merupakan mata kuliah inti pada studi D3 Kebidanan Aceh Utara. Mempunyai beban SKS 5 SKS yang terdiri dari 2T dan 3P. Asuhan Kebidanan Kehamilan memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan memperhatikan konsep-konsep, sikap, keterampilan dalam asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan menggunakan manajemen kebidanan kehamilan dalam upaya preventif, promotif, deteksi dini komplikasi, dan pendokumentasian. Adapun CPL dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mengetahui metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi berlahir, dan balita serta kontrasepsi. CPL ketiga, mampu memecahkan masalah pekerjaan di bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Kemudian yang keempat, mampu melakukan deteksi dini pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi berlahir, dan penanganan awal kegawat daruratan. Adapun uraian materinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar asuhan kehamilan. Yang kedua, proses adaptasi fisiologis dan psikologis dalam kehamilan. Ketiga, faktor yang mempengaruhi kehamilan. 4. Kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangan. Kelima, penyulit kehamilan dan komplikasi kehamilan muda dan kehamilan tua. Keenam, asuhan kebidanan sesuai dengan tahapan perkembangan kehamilan. Ketujuh, pendokumentasian dalam asuhan kehamilan. Sebelum melakukan perkuliahan, saya terlebih dahulu melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh dengan menjelaskan isi daripada RPS, tujuan pembelajaran, proses perkuliahan, juga bagaimana teknik penilaiannya. Sehingga dengan harapan mahasiswa paham tentang mata kuliah yang akan dipelajari dan dapat mempersiapkan diri secara maksimal dalam mengikuti perkuliahan. Dalam proses pembelajaran, metode yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan role play. Untuk bahan pembelajaran, saya menggunakan referensi-referensi terbaru dari jurnal-jurnal dan juga pengalaman dari kasus-kasus yang saya jumpai pada saat saya memberi pelayanan kepada pasien. Pembelajaran, saya menggunakan papan tulis, laptop, LCD, serta slide PowerPoint. Untuk pembelajaran praktik mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dilakukan di laboratorium dengan menggunakan media dan alat-alat sesuai dengan kompetensi yang mau dipelajari. Untuk panduannya, saya menggunakan daftar pilih. Agar mahasiswa memahami tentang keterampilan yang akan dipraktekkan, maka dalam hal ini, mahasiswa mengkondisikan dengan metode role play. Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar memecahkan masalah dengan bermain peran. Mahasiswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran praktik. Dalam melakukan proses pembelajaran, saya terlebih dahulu melakukan review untuk mengetahui kedalaman daya tangkap pembelajaran yang lalu. Kemudian, saya menggali penguasaan materi dari mahasiswa yang akan dipelajari pada hari bersangkutan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi. Diakhiri dengan menyimpulkan materi yang dipelajari pada hari tersebut. Selanjutnya, melakukan kontrak materi pertemuan yang berikutnya. Saya juga mengizinkan mahasiswa melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lewat WA Group. Dan saya juga mengizinkan mahasiswa untuk melakukan diskusi di WA Group. Untuk materi sebelumnya juga saya sudah share di WA Group. Untuk penilaian akhir saya ambil sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah dilakukan, yaitu sesuai dengan isi di RPS, yaitu diambil dari sikap, UTS,
tugas, dan UAS. Demikianlah pemaparan saya tentang proses belajar mengajar yang saya lakukan untuk setiap mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya, saya akan memaparkan video saya saat mengajar di kelas secara luring. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjutkan pertemuan pembelajaran kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu, berdoa dimulai. Selesai. Hadir semua? Hadir. Ya. Kemudian ini jam pertama berarti tetap masih semangat ya, karena masih jam pertama. Tetap berarti masih tetap semangat. Nah, yang lalu kita belajar tentang konsepsi dan nidasi ya. Konsepsi dan nidasi. Jadi hari ini kita bahas tentang tanda hamil. Kita lanjutkan dengan tanda hamil. Ya, hari ini kita masuk ke dalam tanda hamil. Nah, kita bahas dulu tentang pertemuan kita yang lalu tentang konsepsi. Nah, coba siapa? Baca mungkin. Coba kamu konsepsi itu apa? Jadi konsepsi adalah pertemuan antara oosit yang matang dan sel telur yang seimbang. Konsepsi adalah pertemuan antara oosit dan sel telur. Sehingga nanti terjadilah kehamilan. Sebelum jadi kehamilan ada yang namanya nidasi. Apa nidasi? Nidasi adalah tertanamnya sel telur ke dalam embrion itu. Tertanamnya sel telur ke dalam embrion. Jadi hari ini kita bahas tentang tanda hamil, ya, tanda hamil. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, apa itu kehamilan atau apa itu hamil? Pengertian dari hamil. Siapa yang mau kasih pendapat? Apa itu hamil? Nah, coba. Apakah semua orang yang besarnya perut itu sudah hamil? Jadi pengertian hamil itu apa? Tolong siapa Kadia? Tolong apa itu hamil? Coba kamu. Jadi Bu, yang maksud dengan hamil itu proses alami yang terjadi pada wanita ketika sel telur dibuahi oleh sel sperma sehingga menghasilkan janin di dalam rahim. Ada lagi yang lain pendapatnya? Ada yang lain? Kamu mungkin? Apa? Hamil? Hamil? Coba menurut kamu apa hamil? Hamil adalah berbentuknya sel telur dan sel sperma yang membuat janin. Tadi hamil, Kadia tadi mengatakan hamil itu adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma. Jadilah kehamilan. Nah, mari kita lihat sama-sama apa itu hamil, ya. Melihat apa itu hamil. Hamil adalah Kondisi di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma hingga akhirnya menghasilkan janin di dalam rahim. Nah, jadi hamil adalah kondisi di mana sel telur dibuahi oleh sperma hingga akhirnya menghasilkan janin di dalam rahim. Jadi intinya tidak semua perut yang besar itu adalah hamil. Yang namanya hamil itu adalah ada sel telur yang dibuahi. Yang membuahi adalah sperma. Yang lalu kita kan sudah membahas tentang bagaimana terjadi pembuahan, ya. Bagaimana terjadi pembuahan, bagaimana terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah, akhirnya terjadilah kehamilan. Nah, jadi nanti pada saat kita lihat datang ibu dengan perut besar, jangan langsung kita diagnosa bahwa ibu itu adalah hamil. Kita periksa dulu, ya, apakah betul perut yang besar itu adalah hamil. Jadi kita kaji dulu, baru nanti kita ambil kesimpulan bahwa hamil, ya. Hamil. Kemudian masa kehamilan itu dimulai dari konsepsi.
sampai lahirnya janin yang terjadi kira-kira selama 280 hari atau kita katakan 9 bulan ya. Nah, hamil itu dibagi dalam 3 trimester. Bulan atau trimester ya. Yang pertama ada trimester pertama ya. Konsepsi sampai 12 minggu ya. Triwulan kedua 12 minggu sampai 12 minggu. Trimester ketiga 40 minggu. Nah, jadi ingat lagi kalau hamil itu dibagi dalam 3 triwulan. Triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 12 minggu. Triwulan kedua 12 minggu sampai 40 minggu. Triwulan ketiga 12 sampai 40 minggu. Nah, kita lanjut ya, sampai di sini ada yang mau tanya. Jelas ya apa itu hamil? Itu yang penting ya. Kita lanjut. Tanda dan gejala kehamilan. Jadi tanda dan gejala kehamilan itu ada nanti yang namanya tanda kemungkinan hamil. Ya, tanda kemungkinan. Jadi sudah ada tanda, tapi belum tentu hamil. Kemungkinan hamil namanya. Kemudian ada tanda tidak hamil. Kemudian ada tanda pasti. Nah, apa yang membedakan tanda kemungkinan, kemudian tanda tidak pasti dan tanda pasti? Nama yang kemungkinan itu jelas apa enggak? Belum. Jelas kemungkinan. Jadi contoh misalkan ya, kalau di sini kita bercerita tentang hamil. Nah, kita contohkan seperti hujan. Nah, hujan itu ada kemungkinan hujan diawali dengan mendung. Mendung dulu kan? Kalau udah mendung itu udah pasti hujan. Pasti. Nah, itu namanya kemungkinan. Setelah mendung ada gerimis. Nah, gerimis itu udah pasti nanti hujan. Baru gerimis bisa saja berhenti tidak jadi hujan. Kalau sudah jatuh air yang banyak itu namanya hujan. Juga dengan hamil. Jadi ada tanda kemungkinan, ada tanda tidak pasti. Ya. Ada yang pasti. Pasti itu hamil, pasti hamil sama seperti tadi udah pasti hujan, udah turun air banyak dari langit. Ada itu namanya gerimis kan bukan lagi. Udah pasti itu adalah hujan. Kita lihat, kita balik ke kita lihat tanda kemungkinan hamil itu apa saja. Ya. Tanda kemungkinan hamil. Diawali aminore. Siapa yang tahu apa itu aminore? Ya. Tidak haid ya. Tapi orang yang tidak haid itu belum tentu hamil. Makanya tidak haid itu dikatakan kemungkinan hamil ya. Jadi kalau datang pasien, Bu, saya tidak haid. Jadi itu jangan langsung, oh ibu hamil. Kita kaji lagi ya, kaji lagi lebih dalam. Jadi ini kemungkinan hamil. Pasien biasanya datang ke bidan kalau misalkan tidak haid sudah sebulan atau dua bulan, dia sudah curiga hamil atau bukan, makanya datang ke bidan. Dan bidan pun jangan langsung mengatakan kalau pasien seperti ini langsung hamil ya, karena belum tentu. Nah, kemudian ada yang namanya mual dan emesis. Mual muntah kan sering itu tanda pada ibu yang hamil, tapi belum tentu mual muntah itu adalah hamil. Kalau pada kondisi hamil, mual muntah itu kenapa kira-kira? Kalau pada kondisi hamil kan psikologis bagus. Kan baca tadi malam, itu ada kasih tugas baca. Iya kan? Perubahan psikologis apa lagi? Oke, apa lagi? Kenapa? Ini kalau pada kondisi ibu hamil, mual muntah itu jadi karena apa? Iya, perubahan hormon. Hormon apa di sini yang paling berperan? Dan HCG. Nah, nanti kita lihat lebih lanjut kan. Kemudian, nah ini payudara terasa nyeri. Nah, itu tanda kemungkinan. Nah, ini diakibatkan juga oleh perubahan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada yang namanya di sini ada perasaan seperti ada gerakan dalam. Nah, kalau ibu katakan ada perasaan seperti ada gerakan, ya itu belum tentu hamil.
Mana tahu itu gerakan dari peristaltik usus. Peristaltik usus tahu kan? Nah itu kan terasa seperti ada gerakan. Makanya kadang-kadang pasien merasa, oh ini apakah hamil atau bukan. Jadi jangan nanti datang ke kita katakan itu adalah tanda hamil. Maka perlu diperiksa. Kemudian sering kencing, ya. Sering kencing juga seperti itu belum tentu tanda hamil. Kemudian ada pasien kalau dalam kondisi hamil sering pingsan. Nah, kalau sering pingsan langsung kita diagnosa hamil, belum tentu. Kemudian ada pada kondisi hamil, misalkan pada kondisi hamil terjadi konstipasi. Itu akibat, nah, kalau pada ibu hamil, konstipasi ini kira-kira akibat penyebabnya apa? Konstipasi apa? Nah, kira-kira penyebabnya apa kalau pada kondisi ibu hamil? Karena pengaruh hormon tadi, ya. Karena pengaruh hormon, peristaltik usus bisa lemah, ya. Artinya, ya kalau apalagi pada pasien yang memang hamil di awal semester itu, ya makannya agak ini ya, minumnya kurang ya, dari seratnya nggak ada, makanya terjadilah konstipasi. Tapi kalau pada pasien yang datang dengan konstipasi belum tentu itu adalah penyebabnya karena hamil ya. Ini masih tanda kemungkinan. Kita lanjut ya. Nah, ini tanda tidak pasti. Nah, tadi kita sudah bahas kemungkinan ya, beda tipis dengan tidak pasti. Nah, tanda tidak pasti seperti kita katakan tadi, perut membesar. Pada kondisi ibu hamil sudah pasti perutnya besar. Tapi perut besar itu belum tentu hamil. Ada kondisi-kondisi lain yang bisa menyebabkan perutnya besar. Contohnya apa? Berangin. Terus ada penyakit lain yang bukan janin di dalamnya. Ya, yang dikandungnya itu bukan janin. Nah, ibu punya pengalaman seperti itu, ya. Datang pasien ke ibu, ya perutnya besar, tapi dia nggak pernah periksa. Dia mengaku perasaan dia hamil, memang dia yakin kalau itu hamil. Datang ke ibu, begitu ibu periksa, kok tidak ada, nggak bergerak. Kemudian kita dengar DJJ, tidak ada DJJ. Ternyata itu begitu kan pasien seperti itu, kita kemana? Kita butuh bukan urusan kita lagi untuk menegakkan dia diagnosa. Kita kan curiga ini ada hal yang lain, maka pasiennya kita rujuk. Kita kan buat surat rujukan ke dokter. Nanti kan dibalas ternyata CA. Ya, CA yang tidak terdeteksi. Ibunya perasaannya dia hamil, taunya CA. Ya, nggak lama pasiennya rupanya sudah ganas. Meninggal pasiennya 2 bulan kemudian dirujuk, ya dirujuk. Jadi di rumah sakit dan setelah operasi pasiennya meninggal. Nah, makanya kita hati-hati dalam menegakkan diagnosa. Ya, kita sebagai bidan jangan sampai nanti terlambat rujukan. Ya, seperti pasien yang kemarin pengalaman ibu. Nah, kemudian ada tanda cekik, ya, mukosa. Pada vagina berwarna kebiruan. Nah, itu juga penyebabnya adalah karena perubahan hormon. Nah, kemudian pada saat kita periksa porsio teraba agak lunak, ya, lunak. Nah, ini tanda tidak pasti, ya. Kemudian tanda Hegel. Nah, di mana kita tahu tanda Hegel ini? Ya, pada saat kita melakukan periksa dalam. Jadi untuk meyakinkan atau menegakkan seorang ibu itu adalah hamil perlu pemeriksaan, ya, yang teliti. Ya. Jadi kalau sekarang mungkin kalau ke tempat dokter ada USG, tapi kita bidan kan tidak punya USG. Nah, makanya kalau kita bisa curiga untuk yakin bahwa ibu itu hamil perlu pemeriksaan seperti ini, ya. Jadi pada saat kita periksa mungkin ibu nggak mau kita lihat vaginanya. Nah, jadi kita harus kasih tahu ke ibunya apa tujuan kita melakukan pemeriksaan. Sudah ibunya mau kita periksa. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, mau ditanyakan? Nah. Kita lanjut ya.
Kita lanjut dengan tanda Pasti. Ya, tanda pasti. Berarti kalau tanda pasti sudah pasti hamil. pasti hamil. Apa kira-kira? Nah ini mungkin tak perlu kita jelaskan, kalian udah tahu semua. Udah baca tadi malam. Apa tanda pasti? Terdengar DJJ. Terus apa lagi? Nah, kalau diperiksa dengan USG nampak ada janin dan janin, atau maksudnya sekarang kan kalau ke dokter itu ada USG yang 4 dimensi, nampak terus ada bayinya di dalam, ya. Nah, jadi itu kalau sudah terlihat seperti itu sudah pasti tanda hamil. Tanda pasti hamil, ya. Tanda pasti hamil. Adanya gerakan janin yang dapat dilihat. Nah, pada pasien kita suruh berbaring, kan kita lihat perut ibu, mungkin pada saat gerakan janin terlihat dengan kita ada yang bergerak di dalam rahim ibu. Ya. Nah, jadi biasanya terjadi pada bulan keberapa ini bisa dirasakan oleh ibu adanya gerakan janin? 12 minggu. Ya. Jadi gerakan janin itu bisa dirasa oleh ibu pada usia kehamilan, mulai usia kehamilan 12 minggu. Kemudian teraba bagian-bagian janin pada saat kita palpasi. Nah, jadi pada saat kita periksa teraba bagian janin. Ya. Kemudian pada saat kita melakukan auskultasi terdengar bagian terdengar DJ. Apa DJJ? Jadi terdengar dengan kita ada denyut jantung janin. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Atau ada nggak pengalaman sudah periksa ibu hamil? Mungkin ada yang mamanya bidan, ada yang keluarganya bidan. Ya. Ada pernah lihat? Ada pernah? Ya? Di rumah sakit. Siapa yang sakit? Oh, praktek kemarin. Udah pernah lihat ya? Nah, kita kemarin masih praktek KDK, tapi sudah ada pengalaman melihat. Bagus itu. Nah, jadi sekarang kita dapat materinya. Jadi materi bisa kita matchingkan dengan pengalaman lebih nyambung ya. Jadi seperti ini. Kemudian tadi ada yang mengatakan pada saat USG terlihat ya janin. Nah ini kita lihat. Nah ya. Pada saat USG terlihat janin, atau pada saat ronsen terlihat kerangka janin. Tapi sekarang tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi diperiksa dengan ronsen, sering diperiksa dengan USG. Nah, jadi periksa hamil itu sekarang 6 kali, ya. 4 kali di bidan, 2 kali di dokter. Nah, makanya untuk dokter itu apa? Untuk ini, untuk meyakinkan ini. Apakah benar hamil atau ada hal-hal yang lain, ya. Nah, jadi kita kolaborasi dengan dokter. Yang hak dokter tidak boleh bidan yang melakukan, ya. Nah, jadi sampai di sini ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada, coba ya kita ulang. Siapa? Hadia, coba rangkum dari pelajaran kita tadi, mulai dari tanda hamil. Tanda-tanda ada berapa? Ada 3. Ya, ya. Nah, coba Hadia rangkumkan. Duduk. Boleh dibangun. Jadi tanda-tanda hamil itu ada 3. Yang pertama tanda kemungkinan hamil. Jadi kalau kemungkinan hamil itu seperti contohnya perut membesar, mual muntah, habis itu sering merasa pusing, sering pingsan, itu belum tentu masih tanda-tanda kemungkinan. Yang kedua itu ada tanda-tanda belum pasti hamil, contohnya seperti tanda Chadwick, yaitu ada kebiruan di mukosa vagina. Kemudian lagi porsionya teraba lunak, kemudian di bagian ismusnya itu teraba memanjang. Kemudian kalau di tanda-tanda pasti hamil itu yang pertama FU-nya teraba, kemudian DJJ yang juga terdengar, kemudian ketika kita melakukan USG dan ronsen terlihat gambar dan kerangka janin. Ya, bagus, tepuk tangan. Secara ini tentang kehamilan, tanda hamil itu sudah jelas ya.
Nah, jadi untuk pertemuan ke depan, mungkin untuk pertemuan kali ini ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Nah, jadi untuk pertemuan ke depan, tolong dibaca tentang bagaimana kita melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, nanti kita pakai daftar tilik, ya. Nanti saya share daftar tiliknya dengan WA group, ya. Nah, tolong di print. Nah, nanti jadi kita pada pembelajaran ke depan langsung aja kita ke lab, ya. Nah, jadi si pennya tolong bond alat-alatnya sesuai dengan yang di daftar tilik itu kan ada nanti kalian baca apa yang dibutuhkan langsung di bond. Jadi pertemuan ke depan hari apa? Hari Senin. Nah, kalau hari Senin berarti kita yang pertama juga, ya. Yang pertama berarti kita belajarnya di lab, ya. Jadi semua harus punya daftar tilik dan baca-baca. Nah, nanti materinya saya share, daftar tiliknya juga saya share biar kita sekalian belajarnya. Begitu baca teori langsung kita praktekkan, ya. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini, ya, cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah, ya, mudah kita tangkap dan ke depan kita belajar lebih bagus lagi. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.